Selamat pagi, saya adalah Tri Handowo. Saya adalah dosen sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya akan mempraktekkan pengajaran mata kuliah Introduction to Literature. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi 2 SKS teori yang mempunyai capaian pembelajaran yakni mahasiswa akan mampu mengklasifikasikan karya-karya sastra ke dalam genre sastra tertentu. Hari ini saya akan mempraktekkan materi The Definition of Literature. Materi ini itu menjelaskan mengenai definisi sastra beserta elemen-elemen pendukungnya. Ketika mahasiswa keluar dari perkuliahan di pertemuan ini, mahasiswa akan diharapkan mampu menjelaskan definisi sastra di semua elemen-elemennya. Mari kita masuk ke kelas. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome to Introduction to Literature. Okay, today we're going to study the definition of literature. Hari ini kita akan belajar definisi mengenai sastra ya. Hari ini setelah teman-teman mengikuti perkuliahan, maka diharapkan teman-teman akan dapat students are able to explain the definition of literature in its entirety. Jadi teman-teman diharapkan akan dapat memahami definisi sastra secara umum atau secara luas beserta bagian-bagiannya. Oke, sebelum kita mulai, kita refreshing dulu. Nah, ini ada salah satu tulisan di Twitter ya, yang seperti ini. Saya bacakan aja nih. Kemal pakai jaket bulu, jangan lupa membeli susu. Kamu, iya kamu, I miss you. Nah, menurut teman-teman ini sastra atau enggak? Sastra. Menurut saya tidak, Pak. Oke, Agus Sri dulu. Nah, silakan Agus Sri. Menurut saya itu jelas termasuk sastra karena kami sendiri termasuk jenis puisi lama. Oke, terima kasih sekali. Agus Sri berpendapat bahwa karena ini pantun, maka dia puisi lama, maka dia termasuk sastra. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih bukan sastra, Pak. Oh, kenapa? Karena kata-katanya terlalu lebay dan bucin kayak gitu, Pak. Oh iya ya, karena lebay bucin itu bukan sastra. Iya sih, menurut saya, Pak. Menurut kamu ya? Itu lebih rayuan. Oh, rayuan aja ya? Oke. Pak, boleh Ibu berikan pendapat? Silakan. Menurut saya masuk sastra karena dilihat dari strukturnya itu memiliki rima yang sama di akhirnya. Oh, ada rimanya ya? Iya. Terima kasih sekali ada rimanya. Ya. Siapa yang ingin berpendapat lagi? Saya, Pak. Mungkin menurut saya ini bukan sastra, Pak, karena tidak ada nilai-nilai sastranya gitu. Wow, ya. Boleh. Ya. Iya. Ada nilai sastranya. Oke, Sonia silakan. Menurut saya itu sastra karena seorang yang membuat puisi ini mencoba untuk mengungkapkan ide atau perasaannya kepada seseorang. Oke, karena ada idenya maka itu bisa disebut sastra. Oke ya. Jadi teman-teman di sini berpendapat sangat luas sekali ya. Mungkin ada puisi lama, ada idenya dan lain-lain. Tapi ada juga yang kontra karena ini nggak ada isinya ya, nggak ada nilai-nilainya. Oke, kita keep jawabannya. Kita akan lanjut ke definisi sastra untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Oke, what is literature? Jadi sastra itu dibagi menjadi beberapa elemen. Ada 5 elemen utama, yakni dari elemen yang tengah ini namanya litera, kemudian imaginative writing, disproportionate writing, ada fine writing, kemudian ada juga yang namanya highly valued writing. Apa sih semua ini? Ya. Oke, sastra itu berasal dari kata litera atau dalam bahasa Inggris letters, yakni alfabet atau handwriting. Jadi semua yang ditulis adalah sastra. Semua yang tertulis adalah sastra. Akan tetapi, apakah tulisan-tulisan berita di koran sastra? Apakah menu-menu makanan di kafe sastra? Tentu. Maka dari itu para ahli menambahi lagi. Nah, tidak hanya yang ditulis, tapi ditulis dengan menggunakan imajinasi. Maka ada imaginative writing which is not literary truth, yang ditulis bukan berdasarkan kenyataan.
Oke ya. Ya, ada yang bertanya silakan. Oh iya silakan. Bisa kasih penjelasan lebih lanjut nggak tentang imaginative writing itu apa? Oke, bagus sekali ya. Jadi imaginative writing itu tulisan yang bukan berdasarkan kenyataan. Ya, misalkan teman-teman mau nulis cerita itu namanya cerita reka. Nah, maka dari itu semacam news, berita, kemudian artikel jurnal penelitian ilmiah itu tidak sastra karena dia berdasarkan kenyataan. Kalau sastra itu harus jadi dari imajinasi atau angan-angan. Nah, pertanyaannya lagi adalah apakah misalkan dari kejadian nyata kemudian dituliskan seperti tidak nyata itu bisa? Bisa. Ya, bisa aja. Nah, makanya ada yang namanya disproportionate writing. Jadi, tulisan yang mungkin bukan berasal dari imajinasi tapi dituliskan dengan tulisan yang tidak biasa. Nah, dia sudah melewati yang namanya penggodokan, dimasak terlebih dahulu fakta-faktanya sehingga menjadi hal yang tidak nyata. Nah, cerita mereka namanya disproportional writing atau defamiliarizing. Oke. Mungkin Pak, saya kurang mengerti juga, kurang jelas mengenai proportionate writing. Saya contohnya ada. Oh, bagus sekali. Contohnya apa ya? Misalkan nih, misalkan teman-teman di sini apa namanya di parkiran, misalkan di parkiran, kemudian ketemu teman yang sedang membawa motor, itu kan cerita biasa fakta. Nah, kalau di dalam sastra teman-teman harus olah dulu menjadi cerita yang tidak nyata atau dari imajinasi. Dituliskan, misalkan ditulis ditambahi misalkan cerita-cerita atau tentang kejadiannya dengan metafora, simile. Pakai itu, jadi dia akan menjadi disproportionate writing ya. Kemudian ini lagi, ketika cerita itu imajinasi, kemudian disproportionate writing, tapi ada juga orang tulis jelek juga ya kan, tulis tidak biasa dari imajinasi tapi jelek juga ada. Maka ada syarat berikutnya dari definisi sastra adalah dia harus indah. Nah, jadi karya sastra atau tulisan sastra itu harus indah. Nah, ada namanya fine writing atau belle lettre, writing which possesses aesthetic qualities. Ya, mungkin teman-teman ada bertanya, yang indah yang gimana ya sir? Yang indah itu nanti dia yang mengikuti teori-teori keindahan sastra. Contoh misalkan ya, pakai metafora kalau yang visual ya. Kemudian kalau puisi ada namanya teknik auditori, misalkan pakai rima, repetisi, asonansi. Nah, itu akan nanti bisa kita simpulkan bahwa tulisan itu indah dan bisa disebut sebagai tulisan-tulisan sastra. Nah, selain itu, indah aja nggak cukup kan? Indah aja nggak cukup karena selain indah, tulisan tersebut juga harus diakui sebagai tulisan sastra. Ada juga misalkan di suatu budaya diakui sebagai tulisan sastra, di budaya lain diakui sebagai bukan sastra. Contoh lain misalkan ada suatu tulisan di masa lalu dianggap sebagai sastra, di masa kini tidak dianggap sebagai sastra. Contoh misalkan ada nih orang nulis dulu misalkan Homer, Odysseus, dia bercerita tentang misalkan Atlantis. Wah, dulu orang menganggap wah itu cerita sejarah. Tapi kebanyakan sekarang dia dianggap sebagai sastra karena kemungkinan setelah dilihat lebih lanjut itu tidak berasal dari kenyataan. Setelah dikorek-korek, oh ini mungkin ini cerita tentang sastra. Nah, ya. Maka dari itu kita sudah kenal beberapa definisi, beberapa elemen yang bisa mendefinisikan sastra. Jadi tulisan-tulisan sastra itu bisa dilihat dari form and content, jadi bentuk dan isinya. Nah, bentuknya harus disproportionate, tulisan yang tidak biasa, kontennya harus imajinasi. Kemudian ini berasal dari imajinasi atau creativity, ya, imajinasi pure bisa atau cerita yang nyata, kemudian kita punya daya kreatif untuk mengubahnya menjadi cerita fiksi.
Kemudian subjectivity. Tulisan sastra itu harus ditulis secara subjektif, bukan objektif, dari perspektif penulisnya sendiri. Maka itu tulisan sastra itu bukan berita, bukan yang lain, tapi memang pure tulisan sastra. Tulisan sastra harus indah. Harus indah. Ini hal yang penting juga. Karena ketika dia subjektif dari najis tadi, orang menganggapnya tidak indah, berarti belum bisa disebut sebagai tulisan sastra. Greatness ini harus dianggap masyarakat sebagai tulisan-tulisan sastra. Ini saya cantumkan dari Rainsford Dominic 2014 Studying Literature in English Introduction New York dari Routledge. Sekarang kita akan bahas lagi nih setelah dapat ilmu tadi ya, materi-materi tadi. Menurut kalian ini sastra atau enggak? Ini masih tweet dari salah seorang ya. Oke, siapa yang ingin berpendapat? Ya silakan. Masih bukan. Masih bukan, kenapa? Iya, karena tidak indah. Tadi kan sebuah sastra itu harus indah. Ya. Kata-kata di sini pemilihan katanya tidak indah, Pak. Tidak indah ya. Oke. Walaupun ada bukunya masih tidak indah. Masih tidak indah karena kita lihat ketika di baris pertama itu kan suku katanya banyak. Namun pas masuk ke isi dari maksud tersebut suku katanya jadi sedikit. Kan IMC itu cuma sedikit banget gitu. Oke. Indah karena tidak profesional, proporsional. Oke, terima kasih. Ada yang berpendapat lagi? Oke ya. Ya, silakan. Saya juga setuju sama Emil kalau ini bukan karya sastra karena lebih cocok ke rayuan biasa kalau saya. Tetap rayuan biasa ya. Tetap rayuan biasa. Ini mana nih grupnya pro nih? Kamu harus nih Mas ini. Saya ingin menentang pendapat Ryan dengan Emil. Pasal ini termasuk karya sastra, apalagi dengan penjelasan dasar yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kan kata sastra itu berasal dari imajinasi. Kata dia rayuan itu berasal dari imajinasi. Tidak mungkin seseorang laki-laki bisa merayu tanpa imajinasi. Iya betul. Dan terus kata Emil begitu tidak proporsional. Dalam penciptaan kata sastra itu bukan proporsionalnya, tapi gaya penulisan bahasa tersebut dari penulisnya sendiri. Mungkin saja gaya penulisnya memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengomentari secara singkat. Oke, terima kasih. Ada yang beberapa lagi? Oke. Kita coba cek satu-satu ya dari 5 elemen tadi ya. Yang pertama, apakah dia ditulis? Ya. Berarti sastra ya. Ya. Oke, apakah dia berasal dari imajinasi? Bisa. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Apakah dia ditulis pakai disproporsional, pakai teknik-teknik tertentu? Pakai. Rima? Ada rimanya, Pak. Pakai ya. Kemudian apakah ini indah? Tidak. Indah sih Oke. Biasa saja. Karena itu perspektif orang yang membacanya. Oke, kita skip dulu ya. Ada yang bilang indah, ada yang bilang iya. Kemudian menurut kalian masyarakat mengakui ini sebagai sastra tidak? Mengakui. Mengakui kenapa? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, karya sastra itu kalau di tempatnya masing-masing itu bisa dianggap karya sastra, tapi belum tentu negara lain juga bisa terimanya. Gitu. Oke ya. Misalkan nih kalian mau skripsi nanti ya, semester 7 atau 8 mau skripsi, kemudian ditanya dosen skripsi kalian, pembimbing skripsi kalian, mau meneliti apa? Saya mau meneliti pantun di Twitter, kira-kira boleh ya? Tidak. Ada yang boleh bilang boleh, ada yang bilang tidak ya? Boleh. Bisa juga bukan high value literature. Ada yang bilang bukan high value literature, ada yang bilang high value literature ya. Oke ya. Jadi hari ini kita belum bersepakat. Akan tetapi, betul ya, saya akan rangkumkan. Kemungkinan besar kalau yang sastra seperti ini zaman dulu itu tidak dianggap sebagai sastra karena tidak high value dan lain-lain, tapi zaman sekarang most of the people, kebanyakan orang sekarang dia bisa menganggap sebagai karya sastra. Ya, jadi teman-teman kalau nanti mengklasifikasikan atau mendefinisikan sebuah karya sastra itu karya sastra atau enggak, itu pakai 5 elemen tadi. Oke ya. Oke, jadi ini simpulan yang kita
yang kita dapatkan hari ini ya. Tadi kita sudah belajar mengenai definisi sastra dari Dominic Ransford, juga belajar elemen-elemen karya sastra dari letter, imaginative writing, kemudian belle lettre dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan definisikan apa itu sastra. Sastra adalah a made up artistic writing from a particular subjective viewpoint, crafted in distinctive forms and admired by people. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah kita hari ini, English Literature Student 2022. Ya, terima kasih banyak. Thank you very much for today's meeting. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk hari ini. Saya ucapkan semoga nanti teman-teman ketika keluar dari kelas ini bisa mendefinisikan sastra sesuai dengan elemen-elemennya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.